Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini, jika dihubungkan dengan bab 2, apa komponen isi yang harus ada di subbab simpulan dan saran? Simpulan dan saran itu kan di bab 3 ya. Serta apa hubungannya dengan bab 2 gitu. Oke, mari kita lihat. Jadi, bab 3 itu isinya adalah simpulan dan saran. Nah, ini ada 2 paragraf simpulan. Sekarang kita lihat isi masing-masingnya ya. Tapi sebelum ke sana, kalian masih ingat apa saja rumusan masalahnya tadi? Rumusan masalahnya ada 2 kan. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh sistem bioflok terhadap budidaya ikan lele kan gitu. Nah, sekarang kita lihat simpulannya. Pengembangan sistem bioflok pada budidaya ikan lele berpengaruh sangat baik untuk hasil budidaya dan lingkungan. Nah, artinya, paragraf ini sudah terlihat bahwa ini merupakan simpulan bahwa ternyata sistem bioflok itu berpengaruh baik terhadap budidaya ikan lele. Nyambung kan berarti simpulan nomor 1 ini dengan rumusan masalah nomor 1 dan dengan subbab pembahasan nomor 1 di bab 2, ya kan? Nah, itulah simpulan. Kemudian sekarang yang kedua, rumusan masalah yang kedua tadi apa? Apa? Metode aplikatif, ya kan? Yang ditanyakan adalah metode aplikatif untuk penerapan sistem bioflok dalam pembudidayaan ikan lele. Nah, sekarang kita lihat simpulannya. Pembudidayaan ikan dengan menggunakan sistem bioflok dapat meminimalkan pergantian air, meningkatkan daur ulang nutrien, memproduksi pakan alami secara in situ, dan meningkatkan performa tumbuhan. Nah, kemudian di sini ada nih media bioflok dibuatnya dari nanas, tempe, yakult, dedak, gula merah, air dan seterusnya. Didiamkan selama 5 hari. Kemudian media air dapat ditambahkan dengan media bioflok didiamkan selama 15 hari dan seterusnya. Artinya paragraf 2 ini berbicara tentang metode aplikatif. Kalau kita sedang membudidayakan lele dengan sistem bioflok. Berarti pertanyaannya apakah bab 2 ini, bab 2. Paragraf 2 ini menjawab rumusan masalah nomor 2 dan apakah sesuai dengan subbab pembahasan nomor 2 di bab 2? Jawabannya sesuai kan? Nah, itulah simpulan. Jadi, isi dari simpulan itu harus sesuai dengan subbab-subbab yang ada di bab 2 atau bab pembahasan dan juga harus sesuai dengan rumusan masalah dan juga tujuan yang ada di bab 1. Itu simpulan. Nah, selanjutnya saran sekarang. Saran itu isinya adalah ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan isi simpulan. Tadi simpulannya adalah bahwa sistem bioflok itu berpengaruh terhadap budidaya ikan lele. Maka kita memberikan saran kepada siapa? Nah, kita lihat di sini. Saran yang paling relevan dengan isi simpulan tersebut adalah bagi pembudidaya ikan lele. Untuk apa? Sebaiknya lebih memperhatikan aerasi kolam bioflok untuk menghindari kematian pada bibit lele selama proses budidaya. Nah, artinya kalimat sebaiknya lebih memperhatikan aerasi kolam dan seterusnya itu disesuaikan dengan ini, simpulan nomor 1 tentang pengaruh bioflok pada budidaya ikan lele. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Tadi simpulannya adalah di sini tuh ada metode aplikatif untuk menerapkan sistem bioflok kan gitu. Lalu kalau ada metode aplikatif semacam itu, kita memberikan saran kepada siapa? Nah, di sini tetap bagi pembudidaya ikan lele sebaiknya lebih memahami padat tebar pada bibit ikan lele agar ikan lele dapat berkembang dengan baik. Artinya di sini memang ada metode aplikatif. Namun penerapan metode-metode tersebut akan sangat aplikatif jika pembudidaya ikan lele itu memperhatikan padat tebar pada bibit ikan lele sehingga ikan lele itu bisa berkembang dengan baik. Itulah bagian simpulan dan juga saran. Jadi, kalau disimpulkan, oke. Simpulan berisi pernyataan-pernyataan penting yang diperoleh dari bagian isi atau pembahasan. Simpulan bukan berisi rangkuman ya, tetapi berisi pernyataan-pernyataan penting yang diperoleh dari bagian isi atau pembahasan. Bagian simpulan harus mengarahkan pembaca ke materi penting atas temuan penting yang menjawab rumusan masalah. Dan selanjutnya, saran harus sesuai dengan isi simpulan dan ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan manfaat dari penulisan makalah. Dan jangan lupa yang terakhir, dalam sebuah bab penutup, setelah simpulan dan saran harus disertai dengan daftar
rujukan. Daftar rujukan ini adalah identitas untuk seluruh sitasi yang Anda masukkan ke dalam makalah.